Pada awal abad Masehi, China telah membuat gebrakan arus globalisasi pertama dengan mengadakan hubungan dagang dengan pihak Eropa, Kekaisaran Roma. Munculnya istilah Silk Road atau Jalur Sutra telah menunjukkan bukti bahwasanya China telah memiliki perekonomian dan teknologi yang cukup maju, di mana telah mampu melakukan interaksi berupa hubungan dagang dengan pihak luar. Apabila dilihat dari arus perdagangan saat itu yang masih memakai peralatan tradisional, menunjukkan bahwa kain sutra yang berasal dari China merupakan barang dengan nilai harga jual tinggi dan berkualitas pada masanya. China juga melahirkan sebuah pemahaman Pax Sinica, yaitu sebuah pemahaman yang muncul pada masa kekuasaan dinasti Tang untuk menebarkan pengaruhnya di wilayah lain. Pada era kekaisaran ini, China telah membuka hubungan dengan dunia luar, baik dengan pihak Eropa Barat maupun Timur Tengah. Di dalam pertemuan tersebut kemudian terjalin sebuah proses pengenalan kebudayaan masing-masing pihak, munculnya perdagangan, dan bahkan tukar-menukar ilmu pengetahuan. Dari hubungannya yang sangat intens dengan pihak Eropa Barat tersebut, maka tidak heran apabila pemikiran-pemikiran Barat kemudian dengan cepat merasuk ke dalam pikiran rakyat China. Pada tahun 1840 terjadi sebuah pertempuran di mana Inggris berhasil mendobrak pintu perdagangan China. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Candu. Peperangan ini menghasilkan kekalahan pada pihak penguasa China pada saat itu, yaitu dinasti Qing, dan termasuk salah satu faktor pemicu runtuhnya era Kekaisaran China. Runtuhnya Kekaisaran China merupakan akibat dari gelombang globalisasi ekonomi, di mana pada awalnya China berusaha untuk ikut serta dalam mengambil keuntungan dari globalisasi, namun malah sebaliknya dihabisi oleh arus globalisasi itu sendiri. Selain itu, munculnya Sun Yat-sen dari kelompok revolusioner juga menjadi salah satu faktor politik yang menentukan dalam proses runtuhnya era Kekaisaran China. Pasca runtuhnya era Kekaisaran China, Sun Yat-sen sendiri memilih untuk membangun kembali China dengan membentuk pemerintahan republik dan mengangkat dirinya sebagai Presiden Republik China. Tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Barat, di mana kaum borjuis atau kelas menengah di Eropa mampu meruntuhkan kekuasaan Louis ke-16 dan mengganti sistem perekonomian Eropa dari feodalisme menjadi sistem kapitalisme. Pada tahun 1949 terjadi revolusi komunis yang memicu perang sipil di China antar partai penguasa Kuomintang dan Partai Komunis China. Perang sipil ini pada akhirnya dimenangkan oleh pihak komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong yang kemudian sangat menentukan sistem pemerintahan China di masa milenium. Kemenangan Mao Zedong berimbas pada munculnya revolusi kebudayaan proletar yang diterapkan secara konsisten untuk menghancurkan segala macam warisan dari kebudayaan yang berumur ribuan tahun. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, China berusaha menghapus kebudayaan tradisionalnya menjadi kebudayaan baru yang berporos Marxisme-Sosialisme. Setelah Mao Zedong wafat, maka kepemimpinan Republik Rakyat China dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Dalam kepemimpinan Deng Xiaoping ini, China menjadi lebih agresif dalam hal globalisasi kebudayaan. Hal ini diwujudkan dari tingginya intensitas penanaman modal asing di negara China, sehingga muncul berbagai kios dengan simbol yang berasal dari Barat. Selain China, seluruh dunia pun juga mengalami McDonaldisasi, karena hampir tidak ada negara di dunia yang tidak memiliki McDonald. Selain itu, Deng Xiaoping juga melakukan pemberangusan terhadap kelompok-kelompok yang resisten terhadap pemerintahannya. Contoh real yang nyata adalah tragedi Tiananmen yang terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1989, di mana para kaum intelektual China yang menentang pemerintahan Deng Xiaoping dimusnahkan dalam rangka untuk meredam gerakan reformasi China. Kemudian pada tahun 1992, Deng Xiaoping membuat sebuah terobosan untuk menentukan masa depan China yang kemudian dikenal dengan perjalanan ke selatan. Dalam hal ini Deng berhasil mengajak rakyat China untuk melanjutkan apa yang dinamakan dengan Gaige Kaifang atau reformasi dan membuka diri, sehingga membuat lawan-lawan politiknya tidak mampu berkutik dan China pun terus melangkahkan gerakannya masuk dalam deru globalisasi. Pada saat ini China telah berhasil menikmati jerih payahnya dari hasil keaktifannya dalam arus globalisasi dunia.
Rakyat China ikut bersorak-sorai gembira ketika negaranya mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Rakyat China bangga ketika negaranya mampu menjuarai berbagai olimpiade dunia, serta mampu memposisikan dirinya sebagai negara dengan GDP tertinggi di dunia. Untuk saat ini dunia pun tertegun melihat perkembangan China yang cukup signifikan, sehingga China menjadi negara yang cukup diperhitungkan bukan karena komunismenya yang kemudian membuat China terlihat menutup dan mengisolasi diri, melainkan karena keterbukaan negara China itu sendiri yang telah membuat dunia terkesan.